Oke, di video ini saya akan menjelaskan tentang hepatitis ya. Transplantasi organ gitu ya. Indonesia negara endemik HBV kedua setelah Myanmar, di mana 28 juta HBV dan HCV setengahnya berpotensi kronik ya. Itu pengertian, jadi hepatitis merupakan jenis peradangan pada sel hati yang disebabkan oleh infeksi bisa bakteri, virus, parasit. Obat-obatan termasuk obat tradisional, konsumsi alkohol ini ya, faktor resikonya konsumsi alkohol, lemak yang berlebih, ini yang termasuk gaya hidup tadi saya jelaskan, dan penyakit autoimun. Penjelasan singkat dari hepatitis A, penyebabnya virus hepatitis A, kemudian sifatnya ringan, akut, sembuh ya dengan sendirinya. Penularannya melalui fekal oral, sumber penularannya dari air minum yang tercemar, makanan yang tidak dimasak atau makanan tercemar oleh hepatitis A dari orang lain, sanitasi buruk, dan personal higien yang rendah. Diagnosisnya dapat ditemukan dengan IgM antibody di dalam serum penderita. Gejala bersifat akut, tidak khas, bisa berupa demam, sakit kepala, mual dan muntah sampai ikterus, bahkan dapat menyebabkan pembengkakan hati. Tidak ada pengobatan khusus, hanya pengobatan pendukung yang menjaga keseimbangan nutrisi. Pencegahannya HBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Hepatitis B ini yang akut, etiologinya paling banyak ya, ditemukan paling banyak di dunia. Masa inkubasinya 60-90 hari, jadi maksimal 3 bulan. Penularannya vertikal, artinya bisa dari ibu ke anak ya, dan 5% dari intrauterina. Penularan horizontal, ya dari satu orang ke orang lain, itu bisa melalui transfusi darah, jarum suntik tercemar, ini bisa juga dari pisau cukur, tato, itu kan juga masuk ke aliran darah juga, melalui suntikan juga. Dan transplantasi organ. Gejala tidak khas seperti rasa lesu, nafsu makan berkurang, demam ringan, nyeri abdomen sebelah kanan, dapat timbul ikterus, air kencing, warna teh. Diagnosis ditegakkan dengan tes fungsi hati serum transminase atau di mana ALT-nya meningkat. Kemudian serologi HBsAg dan IgM anti HBC dalam serum. Pengobatannya tidak diperlukan antiviral, pengobatannya umumnya bersifat simptomatis. Ya. Pencegahannya telah dilakukan penapisan darah sejak tahun 92. Jadi di darahnya itu di screening ya. Jadi jangan sampai darahnya ini terkandung HBV yang dapat menularkan ke orang yang melakukan transfusi darah. Imunisasi yang masuk dalam program nasional di Indonesia HBO kurang dari 12 jam, DPT atau HB1 2 bulan, dan DPT sampai HB2 pada bayi umur 3 bulan, dan DPT hepatitis B yang ke-4 bulan. Menghindari faktor risiko menyebabkan terjadinya penularan. Untuk hepatitis C ini juga paling banyak ya, selain hepatitis B, dia penyebab utamanya sirosis dan kanker hati. Etiologinya di hepatitis C di mana golongan virusnya RNA, masa inkubasinya 2-24 minggu, penularannya melalui darah, cairan tubuh, bisa dari ibu hamil ke janinnya, jarum suntik, ya, tato, transplantasi organ, kecelakaan kerja. Ya ini kecelakaan kerja pernah ini ya apa namanya, tidak hati-hati petugas kesehatannya, dia mengambil sampel darah, itu malah si tenaga kesehatannya itu yang tertusuk darah atau luka ya, ada luka pada petugas kesehatan. Hubungan seks dapat menularkan tetapi sangat kecil. Kronitasnya 80% penderita akan menjadi kronik, pengobatannya kombinasi piglet, interferon, dan ribavirin. Ribavirin ini obat antivirus ya, biasanya untuk apa namanya, juga untuk influenza juga. Pencegahan hepatitis C dengan menghindari faktor resiko karena sampai ini belum terjadi vaksin untuk hepatitis C. Hepatitis D ini jarang ya ditemukan, dia termasuk virus delta, bisa berkembang biak kalau sudah terinfeksi hepatitis B, tidak ada vaksin. Untuk pencegahannya harus imunisasi seperti hepatitis B. Hepatitis E dahulu dikenal hepatitis non A dan non B. Etiologi virus hepatitis E termasuk virus RNA. Masa inkubasi 2-9 minggu, penularan fekaolat seperti hepatitis A, dia dapat sembuh dengan sendirinya. Gejala ringan menyerupai gejala flu sampai ikterus, ya pengobatannya belum ada pengobatan antivirus, jadi bisa sembuh dengan sendirinya dengan
melakukan PHBS. Prevalensi hepatitis menurut provinsi tahun 2007 dan 2013 ya. 2013 ini malah peningkatan dari tahun 2007 ya, memiliki di Nusa Tenggara Timur. Kemudian prevalensinya paling banyak di sini kalau kita lihat itu di usia 45 sampai 54 ya. Termasuk ya usia produktif lah ya, 15-24 nih bisa. Jenis kelaminnya paling banyak laki-laki dan perempuan ya. Walaupun laki-laki lebih banyak tapi tidak terlalu signifikan ya. Pekerjaannya bervariasi, tidak bekerja, pegawai, wira swasta, petani, nelayan atau buruh. Prevalensinya untuk donor darah ya di PMI seluruh Indonesia dari tahun 2008 sampai 2013 sudah dilakukan screening. Kemudian ini kalau dilakukan pengamatan di elektron mikroskopi ya, jadi ada bedanya bentuk-bentuknya, ada HAV, HBV, HCV, HDV sama HEV gitu. Apa yang telah dilakukan ya tentunya imunisasi B pada bayi 2010 ya, melakukan peringatan Hari Hepatitis Dunia untuk mengingatkan ya, karena hepatitis B ini tidak bisa disembuhkan, belum ada obatnya, belum juga tersedia vaksinnya tuh. Seperti itu. Sekian untuk materi tentang hepatitis.